Yang ketika kita mengamalkan amalan ini, membaca amalan ini, maka langsung Allah jawab teman-teman. Misalnya kita butuh uang, langsung Allah jawab. Kita butuh pengen lunas hutang, langsung Allah jawab. Kita pengen lunas hutang sekarang, langsung Allah jawab. Kita pengen punya pekerjaan, langsung Allah jawab. Kita pengen ibadah haji, pengen ibadah umroh, Allah pengen punya mobil, pengen punya rumah, langsung Allah jawab. Kita pengen jodoh, ya Allah. Kita pengen punya momongan, langsung Allah jawab. Apa amalannya itu Ustadz? Maka tonton video sampai selesai biar kalian bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalan. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para teman-teman dimanapun kalian berada, di sini kami senantiasa akan menyapa kalian semua, baik yang ada di perantauan seperti di Malaysia, Taiwan, Thailand, Hong Kong, Brunei, dan juga yang ada di seluruh Indonesia. Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat sehingga bisa beraktivitas, bisa menjadi nafkah untuk keluarga teman-teman masing-masing, tentunya di jalan yang diridhoi oleh Allah. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Baik para teman-teman dimanapun kalian berada, di sini kami senantiasa akan mendoakan kalian semua karena doa merupakan senjatanya orang mukmin teman-teman. Untuk kita semua yang rezekinya belum lancar, semoga Allah lancarkan. Yang pengen lunas hutang, pengen punya momongan, pengen punya jodoh, pengen punya penghasilan, pengen punya pekerjaan, pengen sembuh dari penyakitnya, pengen ibadah haji, pengen ibadah umroh, semoga cepat Allah kabulkan. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Baik para teman-teman dimanapun kalian berada, di sini kami akan menyentuh hati kalian terlebih dahulu dengan firman Allah dalam hadits qudsi teman-teman. Karena ketika kita sudah tersentuh oleh firman Allah, maka hati kita itu akan luluh teman-teman. Artinya akan lembut, bisa mensyukuri nikmat Allah sekecil apapun, bisa sabar terhadap ujian Allah, dan bisa ridho terhadap keputusan Allah ketika kita bisa tersentuh hati kita oleh firman Allah seperti itu teman-teman. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yashkur ala ni'ami wa man lam yasbir 'alal bala'i wa man lam yurdu 'alal qada'i falyahruj min tahti sama wa litlub rabban siwah. Seperti itu teman-teman. Barang siapa yang tidak mensyukuri nikmatku kata Allah, dan barang siapa yang tidak sabar terhadap ujianku, dan barang siapa yang tidak ridho terhadap keputusanku, maka keluarlah kalian dari bumiku dan carilah Tuhan selainku. Na'udzubillahi min dzalik teman-teman. Ini ketika kita tidak mensyukuri nikmat Allah sekecil apapun, apalagi nikmat yang besar, dan kita tidak sabar terhadap ujian yang telah Allah berikan kepada kita, dan kita tidak ridho terhadap keputusan Allah, maka kita sama Allah disuruh keluar dari buminya Allah dan disuruh mencari Tuhan selain Allah. Na'udzubillahi min dzalik teman-teman. Maka dari itu, sekecil apapun nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka kita wajib mensyukurinya, biar kita itu rezekinya sering, nikmatnya itu selalu ditambah oleh Allah, karena Allah sudah berjanji, barang siapa yang mensyukuri nikmatku, maka akan aku tambahkan, berikan lagi, firman Allah. Dan barang siapa yang ingkar kepadaku, maka azabku akan pedih. Seperti itu teman. Maka sekecil apapun nikmat Allah, maka kita wajib mensyukurinya seperti itu. Dan ketika kita tidak sabar terhadap ujian yang telah Allah berikan kepada kita, kemudian kita tidak ridho terhadap keputusan Allah yang diberikan kepada kita, maka kita harus keluar dari bumi Allah dan mencari Tuhan selain Allah. Itu firman Allah. Maka dari itu kita harus mensyukuri sekecil apapun nikmat Allah, kita harus sabar terhadap ujian yang telah diberikan kepada kita, dan kita harus ridho terhadap keputusan takdir yang telah Allah berikan kepada kita, biar kita tidak diusir dari bumi Allah, dan biar Allah tidak menyuruh kita untuk mencari Tuhan selain Allah. Seperti itu teman-teman. Langsung saja di sini saya akan memberikan sebuah amalannya
yang ketika kita mengamalkan amalan ini, membaca amalan ini, maka langsung Allah jawab teman-teman. Misalnya kita butuh uang, langsung Allah jawab. Kita butuh pengen lunas hutang, langsung Allah jawab. Kita pengen lunas hutang sekarang, langsung Allah jawab. Kita pengen punya pekerjaan, langsung Allah jawab. Kita pengen ibadah haji, pengen ibadah umroh, Allah pengen punya mobil, pengen punya rumah, langsung Allah jawab. Kita pengen jodoh ya Allah, kita pengen punya momongan, langsung Allah jawab. Apa amalannya itu Ustadz? Maka tonton video sampai selesai biar kalian bisa mengamalkan dan tidak gagal paham. Amalan ini ketika langsung kita ucapkan maka langsung Allah menjawabnya seketika, seperti itu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala qasamtu shalah baini wa baina abdi wal nisfaini wal li abdi ma sa'alah. Ini firman Allah teman-teman, yaitu Allah berfirman, saya membagi salat antara saya dan antara hamba saya terhadap dua bagian, dan untuk hamba saya tergantung sesuai apa yang dia minta. Nah, misalnya ketika kita mengamalkan amalan ini, minta apa saja langsung Allah berikan, seperti itu teman-teman. Kemudian faidza qala al-'abdu, ketika seorang hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka langsung Allah menjawabnya, hamidani abdi, hambaku memujiku. Dan ketika seorang hamba mengucapkan ar-rahmanir rahim, maka langsung Allah menjawabnya, asna alayya abdi, hambaku mengulangi pujiannya kepadaku. Dan ketika seorang hamba mengucapkan maliki yaumiddin, maka langsung Allah menjawabnya, majaddani abdi, hamba mengagungkanku atau hambaku telah menyerahkan semua urusannya kepadaku. Dan ketika seorang hamba mengucapkan wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka apa jawaban Allah? Allah menjawabnya, hadza baini wa baina abdi wal abdi ma sa'alah. Ini antara diriku dan antara hambaku, maka untuk hambaku sesuai dengan dia minta, maka pasti akan Allah berikan. Itu firman Allah teman-teman. Dan ketika seorang hamba mengucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka langsung Allah menjawabnya, ini milik hambaku dan untuk hambaku sesuai dengan apa yang dia minta. Hadis riwayat Imam Ahmad teman-teman. Maka dengan demikian ketika kita mengamalkan surat Al-Fatihah, maka langsung Allah jawab apa saja yang menjadi permintaan kita teman-teman. Untuk pengamalannya bagaimana Ustadz? Maka simak lagi cara mengamalkannya agar kalian bisa mengamalkan dan bisa menerima hasil dari mengamalkan Al-Fatihah asal yakin dan istiqomah teman-teman. Seperti itu. Ini amalannya ketika kalian sudah melakukan sholat fardu yang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, usahakan terlebih dahulu tawassul kepada Nabi Muhammad, ngirim Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad terlebih dahulu, kemudian baca Al-Fatihahnya ini cuma 1 kali, kemudian ketika sampai di bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu diulangi 11 kali. Saya contohkan teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini diulangi 11 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai 11 kali. Kemudian utarakanlah permintaan kalian, sebutkanlah hajat kalian kepada Allah. Setelah selesai hajat kalian kepada Allah, maka sempurnakan ayat tersebut, Al-Fatihah tersebut. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka apa saja yang kalian minta pasti langsung Allah jawab, seperti itu teman-teman. Saya ulangi lagi cara mengamalnya.
baca Al-Fatihah 1 kali, ketika sampai di bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini karena janji Allah ketika mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka ini kata Allah untuk hambaku dan untuk hambaku sesuai dengan apa yang minta, berarti langsung Allah berikan apa yang hambaku minta ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian sempurnakan surah Al-Fatihah tersebut sampai bacaan waladhdallin seperti itu. Maka apa saja yang teman minta, misalnya pengen lunas hutang, ya Allah, pengen punya mobil, pengen punya rumah, pengen punya momongan, pengen punya rezeki lancar, pengen punya penghasilan, pengen punya pekerjaan, maka langsung Allah jawab, artinya langsung Allah kabulkan ketika membaca Al-Fatihah, mengamalkan 1 kali, dan bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dibaca 11 kali. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya dari kami. Jika ada salahnya, ini kesalahan dari kami dan kami mohon maaf. Namun jika ada benarnya, ini betul-betul ilmu yang telah Allah berikan kepada kami dan semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.